Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk pada bab yang ke-27, yaitu babu ma jaa fi sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda at-ta'am. Bab tentang sifat wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau makan. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pensyarah buku ini menjelaskan terlebih dahulu apa yang disebut dengan al-wudu'. Nah, jadi al-wudu' dalam bahasa Arab itu kadang-kadang diistilahkan sebagai itlaqun lugawi, ya, dimaknai dengan makna secara bahasa, dan kadang-kadang juga dimaknai dengan maknanya secara syariat. Adapun makna wudu' secara bahasa adalah ghuslul kaffaini wa tanzifuhuma mimma qad ya'laku fihima min wasakh. Mencuci kedua tangan, ya, mencuci kedua tangan atau membersihkan keduanya dari kotoran-kotoran yang menempel di kedua tangan. Ini disebut dengan wudu' secara itlaq lugawi, secara bahasanya seperti itu. Adapun secara syar'i, ya, secara syar'i wudu' adalah ma yuqsadu bihi ta'abbudillah bi ghuslil wajh. Kita berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencuci wajah, mencuci kedua tangan dan seterusnya yang biasa kita pahami sebagai wudu'. Nah, jadi wudu' yang disebutkan dalam bab ini adalah pada makna secara bahasa, bukan wudu' secara istilah. Nah, baik, kita masuk pada hadis yang pertama pada bab ini, atau hadis yang ke-185 pada buku ini. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an ibni Abi Mulaikah an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i fakurriba ilaihi ta'am faqalu ala na'tika biwudu'in qala innama umirtu bil wudu' idza qumtu ila sholati. Menceritakan kepada kami, ya, penulis mengatakan menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', dia mengatakan menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari khala. Khala itu adalah tempat buang hajat. Naam. Dan tempat buang hajat dalam istilah syariat atau dalam istilah bahasa itu disebutkan dengan beberapa nama. Kadang disebut dengan al-khala, kadang juga disebut dengan al-ghaid. Ya. Yang keduanya sebenarnya hanya nama kiasan dari tempat buang hajat. Nah, karena kalau disebutkan tempat buang hajat itu sesuatu yang secara tabiat tidak enak didengar. Nah, sehingga
tempat buang hajat ini dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk di dalam Al-Qur'an. Ya, juga termasuk di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kinayah, dengan nama-nama yang lain yang mewakili, yang bisa mewakili bahwa yang kita inginkan ini adalah tempat buang hajat. Seperti al-khala, ya, dari kata khalwah. Khalwah artinya menyendiri. Karena ya, orang yang buang hajat itu lazimnya adalah sendiri, ya, atau menyendiri. Kadang juga disebut dengan al-ghaid. Al-ghaid. Al-ghaid juga secara bahasa artinya makanun munkhafid minal ardi, tempat yang rendah, ya, di tanah. Di mana dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat buang hajat mereka itu agak jauh dari pemukiman dan di tempat-tempat yang rendah. Nah, sehingga disebut dengan ghaid. Juga di dalam Al-Qur'an ya disebutkan tentang al-ghaid itu. Nah, jadi sehingga orang-orang Arab sampai sekarang ini ketika ingin buang hajat itu tidak mengatakan ana uridu an abul, ya, misalnya izin, ya, kemudian ditanya kenapa dia mengatakan ana uridu an abul, itu sangat risih, ya, kedengarannya bagi mereka. Nah, tapi mereka akan mengatakan aqdil hajah, saya akan buang hajat, atau mengatakan ilal khala atau ilal ghaid dan seterusnya. Yang jelas tidak mengatakan abul, iya, atau saya mau kencing, atau atagawat, ya, lebih parah lagi saya mau buang air besar. Ya, ini secara tabiat mereka itu akan merasa risih yang mendengarkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, dan kami secara pribadi juga ada pengalaman, ya, waktu di awal-awal berada di Madinah, ya, belum mengetahui hal tersebut, ya, ditanya, ya, saya mengatakan uridu an abul. Langsung berubah mimik mukanya. Nanti setelahnya baru dia sampaikan bahwa ya tidak sopan kalau kita mengatakan yang seperti itu. Tapi kita mengatakan aqdil hajah. Nah, dan yang ingin kami sebutkan di sini adalah terkait, ya, sebuah statement yang pernah diucapkan oleh salah satu petinggi di negara kita ini, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan, ya, kitab yang porno. Ya, kenapa disebut kitab yang porno? Karena ada kata zina, ada kata nikah, ya, disebut sebagai kitab yang porno. Padahal Al-Quran, ya, adalah kalamullah, dan kalamullah itu sangat identik dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang sopan, yang sama sekali, ya, tidak layak, ya, dan sebuah kekurang ajaran ketika dikatakan bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang porno. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi al-khala, ya, tempat buang hajat. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat buang hajat, kemudian, ya, disodorkan kepada beliau makanan. Nah, kemudian para sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kami perlu untuk membawakan kepadamu air untuk berwudu? Ya, wudu dengan huruf fathah itu beda dengan wudu dengan dhammah. Kalau wudu, ya, maknanya seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau wudu dengan huruf fathah pada huruf waw itu bermakna air yang digunakan untuk berwudu. Ya, apakah sahabat mengatakan apakah kami memberikan kepadamu air untuk berwudu? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu kalau saya mau salat. Ya, kalau mau makan saya tidak perlu untuk berwudu. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
wudu yang disebutkan oleh sahabat di sini adalah mereka menawarkan air wudu untuk digunakan berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara makna syar'i, bukan secara makna lugawi. Sehingga Rasulullah menjawabnya dengan kalimat bahwa saya tidak butuh itu. Saya nanti berwudu kalau mau salat, kalau mau makan tidak perlu untuk berwudu. Ya, ini dari hadis ini ada penjelasan bagaimana para sahabat itu sangat bersemangat dalam berkhidmat melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanpa diminta, mereka yang menawarkan. Ya, siapa tahu dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kemudian hadis yang ke-186 ini mirip dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang ke-187, haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Qais bin Ar-Rabi' wa haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abdul Karim Al-Jurjani an Qais ibn Ar-Rabi' an Abi Hashim an Zadan an Salman qala qara'tu fit Taurati anna barakata at-ta'ami al-wudu'u ba'dahu fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Menceritakan kepada kami Yahya bin Musa, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, dia mengatakan menceritakan kepada kami Qais bin Ar-Rabi', menceritakan kepada kami Qutaibah, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abdul Karim Al-Jurjani dari Qais bin Ar-Rabi', dari Abu Hisham, dari Zadan, dari Salman Al-Farisi. Dia mengatakan saya membaca di dalam kitab Taurat bahwa keberkahan makanan itu bisa didapatkan dengan berwudu setelahnya, ya, dengan berwudu setelah makan. Kemudian saya pun menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepadaku bahwa keberkahan makanan bisa kita dapatkan dengan berwudu sebelumnya dan juga berwudu setelahnya. Nah, taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang membaca kitab-kitab ahlul kitab Injil atau kitab Taurat, itu hukum asalnya adalah tidak boleh. Nah, hukum asalnya tidak boleh, kecuali bagi orang-orang yang sudah punya pondasi yang kuat. Nah, kemudian dia membaca kitab tersebut dengan tujuan untuk membantah syubhat-syubhatnya, untuk membantah kebatilan-kebatilan yang ada di dalamnya. Adapun orang-orang yang biasa dan tidak punya tujuan untuk hal yang seperti itu, maka kembali ke hukum asalnya, yaitu tidak boleh membaca kitab-kitab ahlul kitab, termasuk adalah kitab-kitab yang lain yang berisi kebatilan-kebatilan. Nah, kecuali yang kita sebutkan tadi, bagi orang-orang yang sudah punya pedoman yang kuat, pondasi yang kuat, dan punya tujuan yang mulia, yaitu untuk mengetahui isinya dan memberikan bantahan terhadap kebatilan-kebatilan yang ada di dalam buku-buku tersebut. Nah, dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab. Ya, ketika Umar bin Khattab menyebutkan kepada Rasulullah bahwa dia telah membaca kitab Taurat. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ibn al-Khattab, wahai Umar bin Khattab, walladzi nafsi biyadihi, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah." Sungguh saya telah datang dengan membawa sebuah kitab yang penuh dengan penjelasan yang sangat terang benderang. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi. Ini alasannya kenapa Rasulullah melarang membaca
kitab Taurat, kitab Injil, karena boleh jadi ada kebenaran yang ada di dalamnya, kemudian kita mendustakannya, karena mengatakan ini adalah sudah dirubah, padahal itu adalah sebuah kebenaran. Nah, atau bi batilin fatusaddiquhu bihi, atau bisa jadi kamu akan membaca kebatilan di dalamnya, kemudian dia membenarkannya, karena tidak adanya pedoman yang kuat. Nah, walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Demi Allah, kalau sekiranya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada saya dan tidak beramal dengan kitab Injil, kitab Taurat. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, ketika turun nanti di akhir zaman, itu beliau tidak berhukum dengan hukum Injil, tapi beliau berhukum dengan hukum Islam, dengan hukum Al-Quran, karena kitab-kitab sebelumnya itu sudah mansukh, sudah dihapuskan dengan datangnya Al-Quran dan datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Salman Al-Farisi ini yang menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kemungkinan besarnya adalah apa yang telah dia baca sebelum dia masuk Islam. Karena Salman Al-Farisi dikenal sebagai sosok sang pencari kebenaran. Nah, dia berasal dari negeri Persia. Kedua orang tuanya adalah beragama Majusi, penyembah api, dan mereka menaruh harapan yang besar agar anaknya ini Salman menjadi pembesar bagi agama Majusi. Tapi ternyata dia suatu ketika ke gereja, dia merasa takjub dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, maka dia pun masuk ke agama Nasrani dan hijrah dalam tanda kutip, dia hijrah dari Persia ke Romawi, ke daerah Syam. Kemudian di sana dia berguru, kemudian dia dapatkan kabar bahwa sudah dekat waktunya Allah akan mengutus nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir yang diutus ini berasal dari daerah yang seperti ini. Dan dia ketahui bahwa daerah itu adalah Madinah. Maka dia pun meninggalkan Romawi, bukan negeri Romawi pada waktu itu adalah Suriah, Palestina dan sekitarnya. Kemudian menuju ke Madinah, dan diperdagangkan sebagai budak di Madinah. Ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengetahui bahwa ini adalah nabi yang terakhir yang disebutkan di dalam kitab Injil. Nah, itulah makanya dia mengetahui sedikit tentang kitab Taurat, karena memang dia suka mencari kebenaran. Jadi bukan dia baca setelah masuknya ke dalam agama Islam. Taib. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Salman mengatakan bahwa saya menemukan di dalam kitab Taurat bahwa keberkahan makanan itu bisa kita dapatkan kalau kita berwudu setelahnya. Ternyata Rasulullah mengatakan, menambahkan lagi, keberkahan makanan itu bisa kita dapatkan dengan berwudu sebelumnya dan berwudu setelahnya. Tapi hadis ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diperselisihkan oleh ulama kita tentang kesahihannya, sehingga ulama kita berbeda pendapat. Apa hukumnya berwudu? Berwudu sebelum dan setelah makan. Ada yang mengatakan makruh, karena tidak dilandasi dengan dalil yang sahih. Ada yang mengatakan dianjurkan karena menganggap bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi perbedaan pendapat di sini muncul karena perbedaan mereka dalam memandang derajat hadis ini. Apakah hadis ini adalah hadis yang sahih atau hadis yang dhaif? Kalau di buku ini, cetakan ini, pentakhrij hadisnya mengatakan bahwa hadzal hadis hadisun dhaif wa illatuhu Qais bin Ar-Rabi', wa qad su'ila al-imamani Ahmad wa Abu Hatim an hadzal hadis faqala innahu munkar.
Jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ilahnya adalah karena ada seseorang yang bernama Qais bin Ar-Rabi'. Salah satu perawi dari hadis ini, silsilah rawinya, ada seseorang yang bernama Qais bin Ar-Rabi'. Imam Ahmad ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Qais bin Ar-Rabi'? Ya, dia mengatakan innahu mungkar. Dia adalah orang yang mungkar, maksudnya orang yang buruk. Berarti hadisnya tidak diterima. Nah, sehingga hadis ini tidak diamalkan karena sanadnya adalah dhaif. Nah, dhaif. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, maka ini sesuatu yang mubah. Nah, sesuatu yang mubah, terutama kalau tangan kita kotor ya, dan mau makan ya, maka hendaknya dicuci terlebih dahulu, dan setelah makan dicuci juga. Tapi sebelum dicuci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijilat ya terlebih dahulu sisa makanan yang ada di tangan kita. Baik. Kemudian bab yang berikutnya ya, bab yang ke-28, babu ma jaa fi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'am wa ba'da ma yafrugu minhu. Bab apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudah makan. Hadis yang pertama, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibn Lahiyah an Yazid bin Abi Habib an Rashid bin Jandal al-Yafi'i an Habib bin Aus an Abi Ayyub al-Ansari qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman fakurriba ilaihi ta'am falam ara ta'aman kana a'dhama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih fakulna ya Rasulullah kaifa hadha qala inna dzakarna ismallahi hina akalna thumma qa'ada man akala wa lam yusammi Allah ta'ala fa akala ma'ahu asy-syaitan. Menceritakan kepada kami Qutaibah, dia mengatakan menceritakan kepada kami Ibn Lahiyah dari Yazid bin Abi Habib, dari Rashid bin Jandal al-Yafi'i, dari Habib bin Aus, dari Abu Ayyub al-Ansari. Dia mengatakan kami pernah makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya disodorkan makanan kepada beliau, dan saya tidak melihat ya makanan yang paling berkah di awalnya melebihi makanan yang kami makan ini, dan keberkahannya bertambah sedikit ya di akhirnya. Kemudian kami pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana ini bisa terjadi?" Kemudian Rasulullah mengatakan, ya kita tadi makan, di awal-awal makan kita semuanya membaca basmalah. Kemudian belakangan ada orang yang ikut makan bersama kita dan dia tidak membaca basmalah, sehingga syaitan makan bersama orang tersebut. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jadi yang dibaca ketika kita makan adalah membaca basmalah, ya bismillah. Nah, di antara ilahnya adalah agar syaitan tidak makan bersama kita. Nah, dan ketika syaitan makan bersama kita, maka akan berkurang keberkahan dari makanan yang kita makan tersebut, bahkan bisa menghilangkan keberkahan dari makanan yang kita makan. Nah, sehingga ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya, jangan sampai kita melupakannya, dan juga kita mengingatkan anak-anak kita. Ya, mengingatkan anak-anak kita agar makan dengan mendahului dengan membaca basmalah. Nah, karena ya, keberkahan yang dimakan, yang kita makan, itu juga akan dipengaruhi oleh orang yang makan bersama kita. Nah, mungkin kita makan dengan membaca basmalah, tapi orang yang makan dengan kita, orang yang makan sama-sama dengan kita, itu tidak membaca basmalah. Ini akan mempengaruhi keberkahan makanan yang kita makan. Ya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi SAW dan para sahabatnya.
di mana di awal-awal mereka merasakan keberkahannya. Nah, dan keberkahan itu ya di antara bentuknya adalah makanan tersebut akan mencukupi, ya akan terasa ya cukup bagi kita, ya cukup bagi kita. Kemudian ketika keberkahannya tidak ada, maka ya makanan itu seakan-akan tidak cukup, atau sebentar sebentar lapar lagi dan seterusnya. Yang jelas ada kebaikan di dalamnya. Nah, karena berkah itu artinya al khairul katsir, adanya kebaikan yang banyak. Nah, adanya kebaikan yang banyak. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara hadis yang lain ya yang menyebutkan tentang hal ini, yang serupa dengan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asya'a. Wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhulihi, qala asy-syaitan adraktumul mabit. Fa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi, qala adraktumul mabit wal 'asya'." Jadi ketika seseorang masuk ke rumahnya, kemudian dia mengingat Allah, membaca basmalah, yang membaca doa sebelum masuk rumah, paling minimal adalah bismillah. Naam. Dan ketika dia makan, dia juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan akan mengatakan kepada rekan-rekannya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian di rumah ini, dan tidak ada makan malam bagi kalian di rumah ini. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang masuk rumahnya tidak baca basmalah, tidak baca doa sebelum masuk rumah, makan tidak baca basmalah, maka syaitan akan mengatakan, kalian punya tempat bermalam di rumah ini, dan kalian punya makanan yang bisa kalian makan pada malam hari ini di rumah ini. Nah, jadi tentu saja karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, ya musuh yang nyata bagi kita, maka kita harus bermuamalah dengan syaitan muamalah musuh. Ya, bagaimana seseorang bermuamalah kepada musuhnya? Tidak mau memberikan manfaat kepada musuhnya. Tapi kalau kita yang memberikan kesempatan bagi syaitan bermalam di rumah kita, nah, memberikan peluang kepada syaitan makan di rumah kita, makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam, maka itu ya kita tidak menjadikan mereka sebagai musuh, tapi kita menjadikan mereka sebagai teman kita. Ya, karena kita memberikan fasilitas kepada mereka. Dan tentu saja rumah yang di dalamnya bebas syaitan di dalamnya, berkerumun syaitan di dalamnya, maka tentu saja banyak keburukan-keburukan yang bisa terjadi di dalam rumah tersebut. Ya, malas beribadah. Orang-orang di dalam rumahnya akan malas beribadah, malas baca Quran, malas salat sunnah, malas mengerjakan solat di awal waktunya, suka menunda-nunda solatnya dan seterusnya. Ya, ketika syaitan kita biarkan leluasa di rumah kita. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di hadis yang lain yang juga serupa dengan ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yastahillu ta'ama an la yudhkara rasmullahi alaihi. Wa innahu ja'a bi hadhihi al-jariyah liyastahilla biha fa akhadtu bi yadiha. Fa ja'a bi hadha al-a'rabiyyu liyastahilla bihi fa akhadtu bi yadihi. Walladhi nafsi bi yadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiha." Jadi suatu ketika ada yang memberikan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak kecil, anak perempuan yang mau memulai memakan makanan tersebut. Padahal di antara kebiasaan para sahabat, kalau ada makanan tidak ada yang mau memulainya terlebih dahulu, sampai Rasulullah yang memulainya. Ini tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang datang ke makanan tersebut dan mau memakannya. Kemudian Rasulullah memegang tangannya. Datang lagi seorang Arab Badui dan mau juga memakan makanan tersebut. Kemudian Nabi yang memegang tangannya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan
itu ya akan memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah terhadapnya, dan anak perempuan ini dia datang terdorong oleh bisikan syaitan untuk memakan makanan tersebut, dan dia tidak akan membaca nama Allah agar hilang keberkahan dari makanan ini. Kemudian datang lagi orang Arab Badui tersebut, dorongan dari syaitan untuk memakan makanan tersebut, dan dia juga tidak membaca basmalah, sehingga saya pun memegang tangannya. Ini diketahui oleh Nabi SAW atas informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini adalah perkara yang gaib dan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syahidnya pada hadis-hadis yang kita sebutkan ini bahwa jangan melupakan untuk membaca basmalah sebelum makan. Hadis yang berikutnya 189, haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Hisham ad-Dastuwai an Budail al-Uqaili an Abdullah ibn Ubaid ibn Umair an Ummi Kulthum an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum fanasiya an yadhkur Allah ta'ala ala ta'amihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu. Menceritakan kepada kami Yahya bin Musa, menceritakan kepada kami Abu Daud, dia mengatakan menceritakan kepada kami Hisham ad-Dastuwai dari Budail al-Uqaili dari Abdullah bin Ubaid bin Umair dari Ummu Kulthum dari Aisyah, dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, kalau kalian makan dan lupa untuk membaca basmalah di awal makan, maka hendaknya dia mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Namanya manusia, kadang-kadang kita lupa, baik itu makan ataupun minum. Ketika kita lupa dan ingat sementara kita makan, maka kita membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Ini akan mencegah syaitan tersebut menghilangkan keberkahan yang ada di dalam makanan yang kita baca, dan tidak berputus asa atau menyerah dan mengatakan sudah terlanjur, kita makan tadi tidak baca basmalah, sudah terlanjur, lanjutkan saja. Tidak, tapi kita membaca pada saat kita ingat dengan doa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tayyib. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang berikutnya 191, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Hashim an Ismail bin Riyah an abihi Riyah bin Ubaidah bin Abidah an Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia mengatakan menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, dia mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Hashim dari Ismail bin Riyah dari ayahnya Riyah bin Abidah dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan bahwa Nabi SAW kalau sudah makan, beliau akan mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nah, sebelum kita mensyarahnya, jadi hadis ini dalam isnadnya, dalam sanadnya ada seseorang yang bernama Ismail bin Riyah. Ismail bin Riyah adalah majhul dalam silsilah riwayat perawi-perawi hadis. Dia adalah orang yang majhul, orang yang tidak dikenal, orang yang tidak dikenal bagaimana keadaannya. Apakah dia adalah orang yang thiqah, ataukah dia orang yang dhaif, ataukah dia orang yang adil, tidak dikenal. Majhulul hal. Nah, dan majhul itu menyebabkan sebuah hadis menjadi dhaif. Nah, jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif karena ada seseorang yang bernama Ismail bin Riyah dalam silsilah perawinya,
dan orang ini adalah orang yang majhul. Nah, taib. Namun ada hadis yang lain yang serupa, yang mirip dengan hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Doa yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika sudah makan adalah Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi ya bisa diamalkan, ya. Dianjurkan untuk membaca doa ini setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, lalu apakah boleh kita hanya mengatakan alhamdulillah? Nah, waqad warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam siyagunil hamdi adidah. Jadi banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang hamdalah setelah makan. Nah, sehingga juga cukup kalau kita mengatakan alhamdulillah setelah makan. Mungkin di antara kita ada yang tidak hafal ya doa yang panjang, ya, atau mau lebih ringkas, maka boleh ya cukup mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lakin al-afdal an yahfadha ma tayassara min as-siyaq al-waridah wa yunawwi bainaha famarratan ya'ti bihadhihi wa ukhra bidzalik. Tapi kata penulis, sebaiknya ya kita menghafalkan beberapa doa. Ya, kadang kita baca alhamdulillah, kadang kita baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan ada lagi satu ya doa yang diajarkan oleh Nabi, lafaznya adalah seperti ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Ini hadis yang berikutnya sebenarnya. Ya, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini hadis sahih juga, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini juga salah satu lafaz yang bisa kita ucapkan. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Nah, ya kalau kita tidak bisa hafal, ya tadi kita sebutkan paling minimal kita membaca alhamdulillah. Tapi kalau kita bisa menghafal doa-doa ini, maka itu lebih afdal, dan kita bisa baca ya secara bergantian, ya supaya lebih menunjukkan sikap hamdalah, sikap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ya, silakan. Doa yang lainnya, bismillahi awwalin wa akhirin. Ya wallahu alam, kami belum dapat. Ya cuman kalau secara kaidahnya kurang tepat, awwalin wa akhirin. Ya secara kaidah bahasa seperti itu Ustaz ya. Awwalin itu jamak biasanya, awwalin. Akhirin juga jamak. Jadi secara bahasa kurang tepat kaidahnya. Jadi kalau kurang tepat kaidahnya, bisa dipastikan itu bukan dari hadis Nabi. Ada juga yang lain, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, ada fi-nya. Kalau di sini kan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada juga bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Tapi bismillahi awwalin wa akhirin, wallahu alam, kami belum dapat. Dan kalau kita kembalikan kepada kaidah bahasa Arab juga tidak benar. Nah, wallahu alam. Saya kira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.